Dari cermin perunggu, 5 garis cahaya keemasan ditembakkan, langsung menuju ke 5 pusaran. Ketika cahaya keemasan menghantam pusaran, kelima pusaran juga mulai memantulkan cahaya, tetapi semua cahaya berkumpul di udara. Segera, pada titik di mana sinar cahaya berkumpul, sebuah gerbang cahaya yang tumbuh dari kecil menjadi besar muncul. Melihat ini, Chen Ping berteriak, "Cepat!" Setelah berbicara, Chen Ping tiba-tiba terbang dan langsung menuju gerbang cahaya. Tuan Chen. Melihat Chen Ping pergi menuju pintu lampu yang tiba-tiba muncul tanpa ragu, Gao Qisheng sedikit khawatir. Bagaimanapun, para biksu itu meninggal secara tragis di depan mereka barusan, dan pemandangan itu masih jelas dalam ingatan saya. Jika sesuatu terjadi pada Chen Ping, maka harta ini tahu bahwa keluarga Gao-nya tidak memiliki keuntungan sama sekali. Ikuti. Melihat ini, Ji Yun mengikuti Chen Ping dan menuju ke gerbang cahaya. Selanjutnya, Lao Sun, Lao Kong dan Zuo Qing juga melompat setelah periode waktu ini. Orang-orang ini mengikuti Chen Ping sampai mati. Mereka percaya bahwa perilaku Chen Ping tidak akan merugikan mereka. Melihat ini, Gao Qisheng juga melambaikan tangannya, memimpin semua orang di keluarga Gao untuk melompat dan langsung menuju Guangmen. Ketika Chen Ping dan yang lainnya melewati gerbang cahaya, semua orang masih menonton dengan tatapan kosong, tidak memahami situasinya untuk sementara waktu. Mungkinkah ini pintu ruang untuk pergi? Kelima pusaran tadi semuanya buntu. Ning Kai Chen tampak sedikit terkejut. Bahkan iblis surgawi 5 elemen terkejut ketika dia melihat gerbang cahaya yang muncul. Jika bukan karena Chen Ping, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa akan ada jalan keluar di luar 5 pusaran. Ayah, kamu lihat pusaran itu akan menghilang, dan gerbang cahaya akan menghilang. Ning Ken melihat pusaran itu akan menghilang, dan gerbang cahaya juga perlahan menghilang. Ayo pergi. Ning Kai Chen tahu bahwa jika mereka tidak pergi saat gerbang cahaya menghilang, mereka akan dipenjara selamanya. Aku terjebak di sini. Semua orang bergegas menuju gerbang cahaya, dan pada saat terakhir, mereka semua bergegas melewati gerbang cahaya. Setelah Chen Ping dan yang lainnya bergegas melewati gerbang cahaya terlebih dahulu, ketika dia melihat ke belakang, dia menemukan bahwa hanya Ji Yun dan Lao Sun, Lao Kong dan Zuo Qing yang mengikuti. Di mana Gao Qisheng? Chen Ping bertanya pada Ji Yun. Kami juga tidak tahu. Setelah kamu masuk, kami mengikuti. Seharusnya kami ada di belakang. Jawab Ji Yun. Tapi di gerbang cahaya, pembudidaya biasa terus berdatangan, tapi Gao Qisheng dan yang lainnya tidak terlihat. Pada akhirnya, Ning Kai Chen memimpin beberapa anggota keluarga Ning melewati gerbang cahaya, dan gerbang cahaya di belakangnya juga menghilang. Setelah melewati gerbang cahaya dan semua orang menjadi tenang, mereka menyadari bahwa ada lebih sedikit orang di sekitar mereka. Chaner, apakah kamu melihat Tuan Muda? Ning Kai Chen menyadari bahwa putranya telah menghilang. Mereka melewati gerbang cahaya bersama, tapi sekarang mereka pergi. Tuan, kami berjalan dengan Tuan Muda, tetapi ada kilatan cahaya putih di depan mata kami, dan kami tiba di sini. Kemana Tuan Muda pergi, kami tidak tahu. Kata keluarga. Kali ini, Ning Kai Chen panik, karena takut Ning Ken akan mengalami kecelakaan saat melewati gerbang cahaya. Banyak pembudidaya biasa juga melihat sekeliling, dan menemukan bahwa banyak orang di sekitar mereka telah menghilang, seolah-olah mereka tidak melewati gerbang cahaya. Dan Jinsa, salah satu dari 5 elemen iblis surgawi, melihat ke sisinya saat ini, dan dia menemukan bahwa hanya dia yang melewati gerbang cahaya, dan yang lainnya tidak bersamanya sama sekali. Bahkan jika dia memancarkan kesadaran ilahi, dia sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan rekan-rekannya, dan Jinsa panik saat ini. Melihat kerumunan yang cemas, Chen Ping mengerutkan kening. Kali ini melalui gerbang cahaya, tampaknya ada lebih sedikit orang, sekarang mereka hanya memiliki selusin biksu, dan sisanya tidak tahu kemana mereka pergi. Teman-teman tahu, ketika kamu melewati Guangmen, apakah kamu pernah melihat orang-orang dari keluarga Gao juga melewati Guangmen? Chen Ping menemukan Yuan Bao, jadi dia berjalan mendekat dan bertanya. Semua orang dari keluarga Gao lewat, bukankah mereka muncul? Sungguh aneh, begitu banyak orang melewati Guangmen bersama-sama, mengapa mereka menghilang tanpa bisa dijelaskan?
Yuan Bao juga penuh keraguan. Tuan Chen, apakah mereka yang tidak muncul tercabik-cabik oleh distorsi ruang dan waktu? Ji Yun bertanya pada Chen Ping dengan panik. Tidak mungkin, gerbang cahaya ini tidak memiliki fluktuasi ruang-waktu, mereka kemungkinan akan dikirim ke tempat lain. Tempat transmisi gerbang cahaya ini acak, dan semua area tempat kita berada lebih seperti ilusi besar. Mata Chen Ping sedikit kental, dan ada sedikit keraguan di matanya. Ilusi sebesar itu membutuhkan banyak kekuatan. Ji Yun terkejut saat mendengarnya. Semua orang harus berhati-hati, jangan kehilangan nyawamu di sini jika pada akhirnya kamu tidak mendapatkan harta karun itu. Desak Chen Ping. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ji Yun bertanya. Ayo ambil langkah dan lihat, ayo maju dulu. Chen Ping tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Kakak Chen, bolehkah aku bersamamu? Yuan Bao menatap Chen Ping dan memohon dengan senyum di wajahnya. Dengan kekuatannya, dia menjadi sasaran pembantaian di sini, jadi dia harus mencari pendukung. Chen Ping menatap mata memohon Yuan Bao, akhirnya mengangguk dan berkata, "Oke, ayo pergi bersama." Chen Ping tidak peduli dengan orang lain, tetapi membawa Ji Yun dan Lao Sun untuk melanjutkan. Saat ini mereka berada di padang pasir, tanahnya penuh dengan pasir kuning, tanpa tumbuhan, dan suhu di sekitarnya sangat tinggi, dan mereka sudah berkeringat deras setelah berjalan jauh. Sekarang mereka semua mulai merindukan lapangan salju yang sedingin es di ujung utara, akan sangat panas di sini. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghilangkan panas di tubuhnya dan membentuk penghalang, tapi ini sangat melelahkan kekuatan spiritual. Tapi tidak mungkin, kalau tidak, aku akan mati terbakar, dan langit seperti api. Para biksu lainnya semua berpencar mencari jejak harta karun itu. Mereka semua berharap menemukan harta karun di sini, lagi pula, semakin sedikit orang, dan tidak ada yang akan memperebutkan harta karun itu. Batu api. Pada saat ini, Yuan Bao, yang mengikuti Chen Ping dan yang lainnya, tiba-tiba menemukan batu merah terang tidak jauh dari sana. Dan di dalam batu itu, sepertinya ada nyala api. Yuan Bao berlari dan mengambil Flaming Stone di tanah, tetapi hanya memegangnya di tangannya, tetapi membuangnya, karena terlalu panas, dia tidak tahan untuk beberapa saat. Tetapi ketika batu api itu dibuang, sesosok tubuh melintas dan mengambilnya. Itu benar-benar batu api. Jika benda ini diserahkan kepada Huosa, itu akan banyak membantunya meningkatkan kultivasinya. Jinsa berkata, dan batu api hendak menyimpannya. Aku menemukan ini, kembalikan padaku. Melihat Jinsa akan menyingkirkan batu api yang dia temukan, dia buru-buru berteriak. Ketika Jinsa melihat Yuan Bao, ekspresinya menjadi dingin dan dia berkata, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, kamu berani meneriakiku, kamu mencari kematian, kata Jinsa, dan menamparnya. Yuan Bao dengan tamparan. Yuan Bao menjadi pucat karena terkejut, tetapi ketika Jinsa menamparnya, Chen Ping sudah berdiri di depan Yuan Bao, dan dia menamparnya. Napas besar bertabrakan dengan telapak tangan Jinsa, menyebabkan telapak tangan Jinsa hancur seketika. Kakak Chen, dia merebut batu apiku. Yuan Bao buru-buru berkata dengan iblis emas. Jinsa memandang Chen Ping dengan dingin, dengan sedikit keterkejutan di matanya, nak, aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang biksu kelas 4 di alam komposit, dapat meredakan telapak tanganku. Jika tidak, kamu akan mati juga. Jinsa mengancam Chen Ping, dia memandang rendah Chen Ping sama sekali. Chen Ping memandangi batu api di tangan Jinsa, matanya bersinar terang. Batu api ini pasti sangat membantu pemahaman Chen Ping tentang asal-usul api. Serahkan barang-barangnya dan segera keluar, atau jangan salahkan aku karena tidak sopan. Chen Ping berkata pada Jinsa. Jinsa tertegun sejenak, lalu mendengus dingin, apakah kamu berbicara denganku? Hanya karena kamu, seorang biksu kelas 4 di alam komposit, berani berbicara denganku seperti ini, kupikir kamu lelah bekerja. Suara Jinsa baru saja jatuh. Aku mendengar seseorang berkata, kalau begitu tambahkan kami, bisakah aku berbicara denganmu seperti ini? Aku melihat Lao Sun, Lao Kong, Zuo Qing dan Ji Yun semua berjalan mendekat.
3 dari peringkat ke-8 dari alam gabungan, dan salah satu dari peringkat ke-7 dari alam gabungan. Dan sekarang, di antara 5 elemen, hanya Jinsa sendiri, yang lain tidak tahu harus kemana. Jika orang-orang ini bersama, Lao Sun dan yang lainnya tidak akan berani mengatakan hal seperti itu, tetapi sejauh menyangkut Jinsa sendiri, tidak perlu takut pada begitu banyak dari mereka. Jinsa memandang Lao Sun dan yang lainnya, lalu pada Chen Ping, kesombongannya ditekan. Dia juga tahu bahwa orang baik tidak menderita kerugian langsung jika ada pertarungan nyata, ada banyak lawan, dan kekuatan Chen Ping tidak diketahui. Jinsa tidak perlu berjuang untuk mendapatkan batu api. Huff, kamu tidak harus sehebat itu, akan ada hari di mana kamu menangis. Setelah Jinsa selesai berbicara, dia melempar batu api ke tanah, lalu berbalik dan pergi. Yuan Bao ingin mengambilnya, tetapi ketika dia berpikir bahwa batu api itu sangat panas, dia tidak dapat mengambilnya dengan kekuatannya, jadi dia berkata kepada Chen Ping, "Kakak Chen, batu api ini juga sangat berguna untuk kultivasi, jadi saya akan memberikannya kepada Anda." Ada banyak batu seperti itu. Chen Ping tidak sopan, dan langsung mengambil batu api. Chen Ping tidak merasakan panasnya, lagi pula, ada api di rumah Chen Ping, tubuh, dan batu api sangat kuat, Chen Ping tidak mungkin merasakan panasnya, datar terasa panas. Chen Ping memasukkan batu api ke dalam cincin penyimpanan, lalu melanjutkan mencarinya. Tak lama kemudian, tak jauh dari mereka, terdengar teriakan, seharusnya seorang biksu meninggal. Saya tidak tahu apakah itu karena memperebutkan harta karun, atau karena menghadapi beberapa monster. Dan sementara Chen Ping dan yang lainnya mencari harta karun di padang pasir, para biksu yang menghilang itu juga mencarinya di tempat lain. Lingkungan tempat mereka berada tidak sama-sama sekali. Ada hutan, laut, dan seluruh benua. Dan di tempat yang kacau, lelaki tua itu melihat kehampaan di depannya, dan dia melihat bahwa pantulan dalam kehampaan ini persis tempat di mana semua biksu berada, sekarang tempat yang bagus. Orang tua itu menyaksikan para biksu ini berburu harta karun. Dan di depan lelaki tua itu, sebuah manik hitam melayang di udara. Setiap kali seorang biksu meninggal, cahaya putih akan memasuki manik hitam, dan manik yang awalnya gelap juga akan menjadi lebih putih. Sekarang setengah dari manik telah memutih, dan mata lelaki tua itu dipenuhi dengan keserakahan yang tak ada habisnya. Chen Ping dan yang lainnya masih mencari harta karun dan batu api di gurun tandus. Tunggu sebentar, Chen Ping tiba-tiba mengubah ekspresinya sedikit, menyebabkan semua orang berhenti. Bisakah kamu mendengar suara? Chen Ping bertanya. Suara, aku tidak mendengarnya, hanya angin. Lao Sun menggelengkan kepalanya. Tidak, pasti ada suara. Chen Ping sedikit mengernyit, lalu kaki semua orang mulai bergetar. Cepat mundur. Melihat ini, Chen Ping buru-buru meraung. Mendengar raungan Chen Ping, semua orang buru-buru mundur. Tapi kekuatan Yuan Bao relatif rendah, jadi dia bergerak selangkah lebih lambat. Dari pasir, monster kadal besar keluar dan menggigit Yuan Bao. Melihat ini, Yuan Bao ketakutan dan bodoh. Chen Ping mencengkeram kerah Yuan Bao dan mengusirnya. Kadal itu mengosongkannya dengan satu gigitan, lalu menatap Chen Ping dan yang lainnya.